Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Aisyah, NPM 1921010223, kelas D HKI, semester 6, mata kuliah Bantuan Hukum dan Advokasi. Dosen pengampu Bapak Hasanuddin Muhammad, SHMH. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bantuan Hukum dan Advokasi. Catatan kritis terhadap pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia. Sejak Undang-Undang Bantuan Hukum disahkan oleh DPR RI pada 4 Oktober 2011, beragam harapan muncul demi terbangunnya sebuah sistem bantuan hukum yang dapat diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, khususnya masyarakat kalangan tidak mampu. Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan untuk memenuhi sekaligus sebagai implementasinya. Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negaranya akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai. Dan masih terdapat masalah yang menyebabkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin tidak berjalan secara optimal, dan masih minimnya jumlah masyarakat yang menerima bantuan hukum secara cuma-cuma. Selama ini, pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak konstitusional mereka. Kenyataannya, seringkali orang yang tergolong miskin diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan hukum yang memadai dari advokat atau penasehat hukum. Insiden perlakuan tidak adil, tidak manusiawi, penyiksaan dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan masyarakat. Padahal orang yang tergolong mampu dengan mengakses ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum dari advokat atau penasihat hukum yang profesional. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.